Novel Raja Tertinggi. Bab 1351. Puan, tidak apa-apa, mulai sekarang, muridku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Omi memandang pria bernama Po dan berkata, tuanmu sudah mati, kamu bisa pergi mencari keluargamu berikutnya. Dingru sibuk berkata, Fenger, namanya Po, dia pengurus rumah tangga di sini, dan aku berutang padanya untuk merawatku selama ini. Betulkah? Dalam hal ini, jika Anda mau, ikut saya dan saya akan memperkenalkan keluarga yang lebih baik kepada Anda. Terima kasih senior, aku bersedia. Kalau begitu ayo pergi. Omi membiarkan tuannya dan Po duduk di punggung api kecil, lalu berlayar pergi. Adapun tubuh Lei Shu, Omi membakarnya menjadi abu dalam satu api. Winnie, mengapa kamu muncul di sini? Bagaimana kamu menemukanku? Dan di mana Sifu, saudara-saudara? Dingru sibuk bertanya. Omi berkata, Guru, mereka semua ada di kota Sutra Emas. Kita akan kembali ke kota Sutra Emas sekarang. Akan memakan waktu berbulan-bulan untuk kembali ke sini. Perlahan-lahan saya akan menceritakan pengalaman kami selama bertahun-tahun. 3 bulan kemudian, Omi akhirnya tiba di Golden Silk City, terutama karena jalannya tidak dikenal. Jika tidak, akan lebih cepat untuk sampai ke sana. Puan, oh, ini adalah tempat tinggal sementara saya kota Sutra Emas, keluarga Batu Emas. Ayo turun, Sisun, kakak laki-laki, dan adik perempuan junior dan yang lainnya. Mereka akan senang melihat Anda kembali hidup-hidup. Tapi, wajahku. Dingru menyentuh wajahnya yang rusak. Omi menghibur. Guru, jangan takut, saya pikir istri guru Anda dapat membantu Anda memulihkan wajah Anda. Guru rela menjelekkan dirinya untuk melindungi muridnya, kebaikan guru yang besar, dan murid benar-benar tidak dapat membalasnya. Fenger, kalian bersaudara adalah putra dan putriku di hatiku. Aku harus melakukan apapun yang aku lakukan. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan, seperti seorang wanita. Hei, bagus. Aku tidak akan mengatakannya nanti. Omi terbang ke sebuah manor. Sekilas Omi melihat 3 anak bermain di rumput di luar istana. Itu adalah putri Omi, Qin Lui, Win Bell, dan Win Su juga. Adapun Feng Lei, putra yang lahir dari Li Xuaner, dia tidak bisa berjalan belum. Tuan, mereka adalah anak-anak saya. Ah, Dingru sepertinya merasa agak tidak percaya. Dalam sekejap mata, anak-anak Omi berusia 4 tahun. Jadi sepertinya dia sudah pergi terlalu lama. Ayah. 3 anak melihat Omi dan berlari. Qin Lui, Feng Su, Feng Chime, apakah kamu merindukan ayah? Ayah, ibu, dan aku merindukanmu setiap hari oh. Kata Win Wook. Hahaha, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini guru-guru Anda, panggil dia dengan cepat. Sigung. Dingru sibuk tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Qin Ren, Su Meiqian, Liona, dan yang lainnya, melihat Omi dan datang dari jauh. Suamiku, mengapa kamu kembali tanpa mengatakan apa-apa? Qin Ren berkata dengan gembira menatap Omi. Adapun tuannya, dia tidak memperhatikan saat ini. Su Meiqian dan Liona juga sangat senang melihat suami mereka kembali secara tiba-tiba. Omi berkata, Reier, lihat siapa yang kembali bersamaku. Rei Qin memandang Bao dan Dingru di belakang Omi. Ah, setelah melihat mereka selama beberapa detik, Rei Qin tiba-tiba berteriak. Tuan. Rei Qin berteriak tak percaya. Dingru sibuk. Reier, ini aku. Ah, benar-benar tuan. Rei Qin berteriak dan menerkamnya. Di kejauhan, kakak-kakak Omi dan Sifu sepertinya melihat keributan itu dan berlari mendekat. Haha, kakak senior Feng, bagaimana kamu kembali begitu cepat? Kakak tersenyum. Namun, pada saat itu, istri guru itu berteriak, Dingru. Sini, Dingru, sini. Si Suni menangis dan berpelukan. Kakak dan yang lainnya belum bereaksi. Apa artinya ini? Omi melotot, tidak bisakah kamu melihat sosok guru? Itu guru. Apa? Kakak-kakak Omi semua berteriak, pria cacat itu, apakah guru? Omong kosong, aku mendapatkan guru kembali. Aku akan pergi. Guru, aku sangat merindukanmu. Kakak-kakak Omi semua melompat ke sana. Omi tersenyum lega, sungguh menyenangkan guru akhirnya kembali. Selama hari-hari ketika guru pergi, Xin Yang sendirian dan sengsara, saudara dan saudari semua sangat patah hati. Sekarang ada baiknya guru kembali, Xin Yang akhirnya tidak harus begitu kesepian. Malam itu, di Manor, Omi mengadakan perjamuan resepsi akbar untuk merayakan kembalinya tuannya. Omi juga mengundang Jin Yao dan Jin Yue, seluruh keluarga penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Larut malam, pesta berakhir, sebelum kerumunan besar bubar. Di kamar Bibi dan Tuan saling berpelukan erat, dan kemudian itu seperti api kering, gairah menyulut seluruh ruangan. Omi menghabiskan malam di kamar Qin Ren di sebelah. Omi mendengar keributan itu dan tersenyum. Little Sister tersipu dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Kamu tertawa dengan sangat cabul. Omi berteriak keras, Sisha, berteriak sepuasnya, kami tidak bisa mendengarmu, hahaha. Adik perempuan buru-buru menutup mulut Omi dan berkata, apa yang kamu lakukan? Hahaha. Omi tertawa hehehe dan menerkam Qin Ren. Di pintu sebelah, istri Sifu merasa sangat malu ketika mendengar suara Omi, dan Sifu tertawa, si brengsek ini. Istri guru itu membentak, siapa yang menyuruhmu membuat begitu banyak suara, sehingga Fenger dan Reier bisa mendengarnya. Tidak ada yang dikatakan selama sisa malam itu. Keesokan harinya, saat makan pagi, si Sun Yang dan guru bangun paling lambat, dan hanya ketika semua orang sudah setengah jalan, si Sun Yang datang terlambat. Kakak haha tertawa, Sin Yang, pagi ini merah menyala wah, seperti beberapa tahun lebih muda yo. Istri guru itu tersipu dan berkata dengan tatapan tajam. Si Yeyong, apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan istri guru tidak bisa menjagamu?
Oh, si Sunyang, aku salah. Semua orang terbahak-bahak dan tertawa. Guru terbatuk dan semua orang segera menjadi tenang. Suasana ini sepertinya kembali seperti ketika kami berada di Gunung Naga Ilahi. Omi juga merasa sangat bahagia untuk sesaat. Bukankah ini jenis kebahagiaan yang selama ini dia perjuangkan? Mengenai ibunya sendiri, Omi belum memberitahu semua orang, karena ini belum waktunya. Sejak itu, tuannya juga menetap di keluarga Batu Emas, dan wajah istri guru, setiap hari dipenuhi dengan senyum manis lagi. Istri guru dulu adalah orang yang lugu, selalu girly tetapi sejak itu, kecelakaan tuannya, dia berubah, dan sekarang, dia akan berubah kembali ke penampilan aslinya. Omi dan saudara-saudaranya sangat senang melihatnya. Dalam sekejap mata, Omi telah menghabiskan 1 tahun di rumah. Putri Omi, Qin Nui, sudah berusia 5 tahun, dan anak-anak lainnya, masing-masing 1 tahun lebih muda. Menariknya, Xiao Meng sedang hamil dan sudah 2 bulan. Kakak Zichen, apakah aku akan menjadi seorang ibu juga? Xiao Meng, itu hal yang baik, apa aku tidak suka penampilanmu? Tidak, hanya saja, sepertinya aku belum belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Bodoh, kamu akan belajar dari mereka, hahaha. Omi tertawa keras, dan anak kelima datang. 1352. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ketika Xiao Meng hamil 5 bulan, seseorang dari organisasi jiwa kesepian datang. Ada harimau di gunung secara sadar. Mendukung gunung harimau, katakan padaku apa yang ingin kamu temui kali ini. Don Zichen bertanya, omong kosong, ini adalah tugas untukmu dari atas. Chen Xiang mengambil surat yang belum dibuka untuk Omi. Pembukaan surat itu disegel dengan jenis lem khusus. Omi membuka amplop itu. Misi, pergi ke Akademi Kerajaan-Kerajaan Bela Diri Besar dan bunuh putra wakil Patriark Zoroaster, Wang Peiqiu. Omi tersenyum, apakah ada detail lain yang ingin Anda tambahkan? Bagaimana saya bisa tahu siapa bola Wang Pei itu? Ini kamu, jika kamu tahu siapa Wang Peiqiu, apalagi yang perlu kamu lakukan? Aku akan pergi ke sana sendiri, kan? Juga, Niutu, Akademi Kerajaan hanya dapat diakses oleh klan Yuan, dan keturunan pejabat tinggi. Jadi tempat ini dijaga ketat. Jika kamu memaksa masuk, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kamu harus temukan cara lain untuk masuk ke Royal Academy, lalu berhasil mencari tahu siapa Wang Peiqiu yang menyamar, bunuh mereka, dan akhirnya mundur dengan lancar, sehingga misi Anda selesai. Anda bisa atau mendapatkan 50 poin kontribusi untuk menyelesaikan misi ini. Kata Chen Xiang. Apa maksudmu, 50 poin kontribusi? Kami, organisasi jiwa kesepian, memiliki statistik untuk setiap anggota. Semakin tinggi skor kontribusi, semakin banyak Anda berkontribusi pada organisasi. Dan ketika organisasi kami memperoleh kekuatan kekaisaran di masa depan, semakin tinggi skor kontribusi, semakin tinggi statusnya. Semakin banyak hal yang akan Anda dapatkan. Sejauh ini, skor kontribusi saya ke organisasi jiwa kesepian telah lebih dari 2.000 poin, dan yang Anda temui terakhir kali memiliki lebih dari 3.000 poin. Oh, ini cukup menarik, setidaknya beritahu saya bahwa saya tidak membayar apapun ketika saya pergi untuk menyelesaikan misi ini. Chen Xiang berkata, omong kosong, Anda sekarang memiliki total 100 poin kontribusi, terakhir kali di kota kekaisaran, Anda membunuh beberapa anggota gereja Zoroastrian dan organisasi memberi Anda 50 poin. Kepala banteng, identitas Anda yang sebenarnya adalah pangeran kecil, semakin tinggi poin kontribusi Anda, semakin besar masa depan bagi Anda. Bagus, apakah ada hal lain yang ingin kamu jelaskan? Tanya Omi. Chen Xiang menyerahkan buku rahasia kepada Omi dan berkata, ini adalah teknik penyamaran tingkat lanjut, ini adalah dunia yang berbeda dari yang kamu pelajari sebelumnya, kamu harus mempelajarinya ke tingkat pertama atau lebih tinggi, penting bagimu untuk menyembunyikan identitasmu. Omi mengambil buku rahasia itu, di atasnya tertulis, rahasia perubahan wajah. Rahasia perubahan wajah ini, ada total 4 level, satu lebih sulit dari yang lain. Jika Anda dapat mempelajari level ketiga, maka Anda dapat benar-benar mengatakan bahwa level perubahan wajah telah mencapai kesempurnaan. Seberapa sempurna itu? Tanya Omi. Kamu bisa berubah menjadi seorang wanita dan tidak memiliki kekurangan, apakah itu cukup sempurna? Omi memutar matanya tanpa berkata-kata, tapi itu memang kuat. Teknik penyamaran yang diajarkan Jin Yue sebelumnya terlalu rendah dibandingkan dengan yang satu ini. Gak lucu kan? Selama ini belum ada yang bisa belajar level ketiga, bahkan aku baru belajar level 2. Omi berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada 4 level? Mengapa kamu tidak memberitahu saya tentang bobot keempat? Oh, bobot keempat tidak mengatakannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Karena tidak ada yang bisa berlatih hingga bobot keempat, bahkan bobot ketiga, bobot keempat, mengapa berbicara tentang datang? Paman Siang, bagaimanapun, katakan padaku apa yang akan terjadi jika kamu berlatih untuk menjadi bobot keempat, bobot ketiga bahkan bisa berubah menjadi seorang wanita. Naik bobot keempat itu, apakah tidak mungkin berubah menjadi binatang? Chen Xiang memutar matanya, kamu pikir kamu abadi, jika kamu berlatih tingkat keempat, kamu dapat mengubah wajahmu menjadi siapapun. Jika teknik mengubah wajah seseorang mencapai tingkat ini, maka orang itu sudah terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini. Dunia akan dapat menangkap orang ini. Sayangnya, ini hanya legenda. Omi berkata dalam hati, untuk rahasia seni bela diri, saya selalu mempelajarinya hanya dengan melihatnya sejak saya masih kecil. Tidak peduli rahasia seni bela diri apa yang saya pelajari hanya dengan mempelajarinya. Saya tidak tahu apakah saya dapat mempelajari tingkat keempat dari rahasia perubahan wajah ini. Omi tidak lagi berbicara omong kosong dengan Chen Xiang dan membolak-balik rahasia dari awal sampai akhir.
Setelah membacanya, Chen Xiang berkata, sekarang setelah Anda selesai membacanya, di mana Anda tidak mengerti, tanyakan kepada saya dengan cepat, saya memiliki waktu yang terbatas. Omi berkata, tidak perlu, rahasianya kembali padamu. Apa? Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempelajari level pertama? Omong kosong, ini bukan kamu yang aku kenal. Omi tersenyum, sepertinya aku sudah mempelajari level ketiga, sedangkan untuk level keempat, sangat sulit tapi aku sudah hafal isi rahasianya. Omong kosong, saya tidak dalam mood untuk bercanda dengan Anda seperti ini. Kata Chen Xiang dengan wajah lurus. Omi berkata, aku juga sedang tidak ingin bercanda denganmu. Chen Xiang memandang Omi dan berkata dalam hati, apakah kepala banteng, benar-benar begitu surgawi? Ini adalah rahasia yang sulit dan Anda telah mencapai tingkat ketiga dalam 3-5 menit. Butuh waktu 60 tahun untuk melatih hanya ke tingkat kedua. Omong kosong, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk berlatih ke tingkat kedua? Untuk berapa lama? Jangan bilang bahwa kamu butuh 10 tahun. Chen Xiang mendengus, 10 tahun. Saya bahkan belum berlatih untuk beban pertama, dan butuh 60 tahun penuh untuk melatih ke beban kedua. Meski begitu, tidak banyak orang di seluruh organisasi jiwa kesepian yang telah berlatih ke tingkat kedua, kebanyakan dari mereka berada di tingkat pertama. Omi kaget, dia baru latihan sampai kelas 3 kurang dari 10 menit menurut Omi tidak sesulit itu bisa dimaklumi kok susah banget ya. Omong kosong, karena kamu bilang kamu berlatih ke tingkat ketiga, maka kamu mengubah penampilan seorang wanita untuk ditunjukkan kepadaku. Oke, beri aku setengah pilar waktu dupa, lagi pula ini pertama kalinya untuk menerapkannya. Setelah setengah kolom dupa, wajah Omi berubah menjadi seorang wanita, dan itu tanpa cacat, sama sekali bukan wanita yang berdandan. Kamu sebenarnya sudah berlatih sampai tingkat ketiga, astaga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berlatih sampai tingkat ketiga. Chen Xiang tercengang. Omi dengan cepat berubah kembali, tubuh pria, wajah wanita, itu terlalu menjijikkan. Chen Xiang memandang Omi dengan memuja. Jangan menatapku dengan mata memuja seperti itu, aku hanya legenda. Kata Omi dengan nada menyambar. Omong kosong, kamu benar-benar luar biasa, masa depanmu pasti tidak sebanding dengan kita. Baiklah, apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan kembali belajar tingkat keempat. Setelah saya berlatih tingkat keempat, saya yakin akan sangat mudah untuk masuk ke Royal Academy. Benar, jika kamu berlatih sampai kelas 4, kamu bisa menyamar sebagai siapapun yang kamu lihat dan berpura-pura menjadi dia. Kamu bahkan bisa menyombongkan diri ke Istana Yuan, selama kamu tidak curiga dengan penampilan, gerakan, atau apapun. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Omong kosong, jika Anda berlatih ke tingkat keempat, saya khawatir Anda sendiri yang dapat bersaing dengan seluruh agama Zoroaster. 1353. Hei, baiklah, tidak banyak yang terjadi. Ngomong-ngomong, beri aku beberapa daftar pembunuhan lagi. Setelah keluar kali ini, aku ingin menyelesaikan beberapa misi lagi untuk menyelamatkan diriku dari melarikan diri berkali-kali lain kali. Chen Xiang terdiam, membuatnya terdengar seolah-olah Omi telah mempraktikkan rahasia keempat mengubah wajahnya, mengatakan bahwa menyelesaikan tugas semudah bepergian. Cepat berapa banyak yang harus dibunuh, berikan daftarnya. Chen Xiang harus memberikan 10 daftar kepada Omi dan berkata, 10 orang ini adalah semua orang yang ingin dibunuh oleh organisasi dalam beberapa tahun terakhir, atau sedang dibunuh, atau gagal untuk membunuh dan telah dibunuh sebagai gantinya. Anda harus memutuskan sendiri. Ingat untuk berhati-hati. Oke, Chen Xiang pergi. Omi mengunci diri di ruang latihan dan berlatih beban keempat dengan keras. Berat keempat dari rahasia mengubah wajah Anda. Saya khawatir itu adalah sesuatu yang semua orang di seluruh benua impikan semua orang. Bayangkan bisa berubah menjadi wajah siapapun, betapa efisiennya melakukan sesuatu. Omi menghabiskan 3 bulan penuh, dan akhirnya, dia telah berlatih rahasia perubahan wajah tingkat keempat. Berlatihlah, sial, itu sangat sulit, dengan levelku, sebenarnya butuh 3 bulan. Tanyakan saja pada orang lain, seumur hidup tidak akan cukup waktu untuk berlatih. Ambil Chen Xiang ketika dia datang ke sini, butuh 60 tahun untuk melatih bobot kedua. Bobot keempat itu harus setidaknya 10 kali lebih keras, bahkan 100 kali lebih keras, kemudian dengan levelnya, itu akan memakan waktu lebih dari 600 tahun. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki umur yang begitu panjang, jadi tidak ada orang lain di dunia yang telah mempraktikkannya. Omi segera mencoba mengubah wajahnya. Omi bisa mengendalikan setiap pembuluh darah, setiap saraf, setiap otot, bahkan setiap rambut dan setiap pori-pori tubuhnya sesuka hati, sehingga Omi bisa berubah menjadi seseorang sesuai dengan imajinasinya. Hanya saja, rahasia transformasi wajah ini bukanlah dewa. Dan Omi hanya bisa mengubah 80% hingga 98% kesamaan. Semakin akrab Anda dengan orang itu, semakin Anda bisa mengubah wajah Anda menjadi mirip dengannya, dengan kemiripan tertinggi mencapai 98%, 98% sudah sangat mirip. Omi segera mengubah dirinya, menjadi penampilan kakaknya Xie Yong, dan kemudian berjalan keluar dari ruang latihan. Ketika dia bertemu Qinren memanggil, kakak, sudah 3 bulan sejak fase saya selesai berlatih. Oh, aku tidak tahu. Kata Don, bahkan terdengar persis sama. Oh, kalau begitu aku akan meninggalkannya sendirian. Omi bertemu dengan tuannya lagi. Xie Yong, menguasai. Aku dengar kamu berencana untuk mengatur tim tentara bayaran sendiri dan pergi ke hutan belantara untuk pelatihan. Apakah itu benar atau tidak? Tuan, itu benar. Oh, aku akan menggerakkan otot dan tulangku untuk tuanku, jadi hitung aku sebagai satu.
Guru terkekeh dan berjalan pergi. Bahkan guru tidak melihat apakah Umi itu nyata atau tidak. Umi terus berjalan. Pada saat itu, 3 anak laki-laki kecil datang berlari. Ayah, ayah, ayah. Omi malu karena ketiga anak laki-laki yang datang berlari itu adalah ketiga anak kakak. Kakak beruntung memiliki 3 putra. Omi terlihat sedikit bersalah. Kamu dan aku akan menemukan Qin Lui, Feng Su, Feng Lei dan yang lainnya untuk bermain. Kata Omi. Ayah, Feng Lei dipukul oleh ibunya. Kenapa kamu memukul Feng Lei? Omi berkata dalam hatinya, Suaner, beraninya kamu memukul anakku. Karena Feng Lei dia tidak baik. Omi berkata, mulai sekarang kalian harus baik juga, atau aku akan memukulmu juga wah. Baiklah, kalian pergi bermain. Ketiga anak itu lari. Omi berjalan ke ruang tamu. Di ruang tamu, Xie Yong ada di sana sendirian minum teh dan membaca buku. Ketika Omi masuk, Xie Yong tercengang. Kamu, siapa kamu? Xie Yong sibuk bertanya. Omi tersenyum dalam hatinya dan berkata, siapa kamu lagi? Kenapa kamu terlihat persis seperti aku? Xie Yong merasa kedinginan. Omi berkata, aku pergi, ada kemiripan yang nyata. Kamu bukan saudaraku yang sudah lama hilang, kan? Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, Omi menghilang dalam sekejap mata. Xie Yong menggosok matanya. Apakah saya berkedip? Saya tidak bisa. Mengapa saya menjadi buram di siang hari bolong? Apa yang terjadi di sini? Oh, sial, hantu. Omi bergegas kembali ke kamarnya dan berganti pakaian. Omi tidak bisa mengatakan apa-apa kepada anggota keluarganya tentang dia mempraktikkan rahasia keempat mengubah wajahnya, karena itu adalah masalah yang sangat penting dan Omi tidak akan pernah bisa berubah menjadi anggota keluarganya sendiri lagi. Omi merasakan sakit di sekujur tubuhnya setelah kembali ke wajahnya sendiri, dan itu menyakitinya selama setengah bulan sebelum dia sembuh. Ternyata mengubah wajah Anda tidak begitu menyenangkan, itu merusak jaringan tubuh Anda, dan ini adalah sesuatu yang harus Anda gunakan dengan hemat di masa depan jika itu bukan situasi yang diperlukan. Setelah itu, Omi tinggal di rumah selama beberapa hari, lalu membuat alasan untuk meninggalkan rumah, membawa Little Fire bersamanya dan langsung menuju ke tujuannya, Great Martial Empire, Royal Academy. Beberapa bulan kemudian, Omi tiba di Royal Academy. Karena menemukan Wang Peiqiu bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus, Omi harus menemukan identitas untuk masuk ke Royal Academy. Omi dengan cepat memutuskan target. Omi menangkap seorang anak dari klan Yuan bernama Yuan Zi, kemudian memaksanya untuk menanyainya selama 3 hari 3 malam untuk mengetahui beberapa informasi identitas Yuan Zi, dan akhirnya mengubah wajahnya menjadi Yuan Zi dan masuk ke Royal Academy di cara yang bermartabat. Memasuki Royal Academy sangat sederhana jika aku tidak berlatih rahasia tingkat keempat mengubah wajahku, aku khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk masuk ke Royal Academy, belum lagi bahwa saya masih harus mencari tahu Wang Peiqiu setelah masuk. Omi tiba di depan salah satu asrama Royal Academy. Ini adalah asrama tempat tinggal Yuan Zi. Omi telah menekan selama 3 hari 3 malam, jadi tentu saja dia tahu semua informasi dasar tentang Yuan Zi. Omi masuk ke asrama Yuan Zi. Yo, kamu kembali. Tepat, datang dan beri aku remasan kaki. 2 teman sekamar Yuan Zi menggertaknya. Omi ini juga mengerti bahwa meskipun Yuan Zi adalah anak dari klan Yuan, statusnya tidak tinggi, sehingga tidak dapat dihindari bahwa dia akan diganggu oleh beberapa anak klan Yuan lainnya. Bang, detik berikutnya, 2 teman sekamar terbang keluar dari asrama. Kedua teman sekamar itu bodoh, apa yang terjadi? Bagaimana Yuan Zi menjadi begitu kuat? Omi tersenyum keluar dari asrama dan berkata, jika kamu berani menggertakku lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak sopan, keluarlah. Yuan Zi, bukankah kamu berada di tahap awal alam leluhur? Mengapa tiba-tiba begitu kuat? Alam leluhur, ya. Omi terdiam. Omi melihat ke Royal Academy yang besar dan berkata dalam hatinya, begitu banyak orang, saya tidak tahu siapa putra wakil patriark Zoroastrian Fire Chode. Sial, benar-benar tidak mudah untuk menemukan Wang Peiqiu itu juga datang sebagai penipu dan ingin menggunakan sumber pengajaran akademi kerajaan untuk digunakan sendiri. Bagaimana cara menemukannya? Saat itu, Omi melihat seorang wanita cantik di kejauhan. Wanita yang sangat cantik, sepertinya dia yang dikatakan Yuan Zi, putri cantik bernama Yuan Xiang. Klan Yuan dan klan Sangku adalah musuh bebuyutan. Aku ingin tahu apakah kita harus mengambil kesempatan untuk memanjakan beberapa putri. Pikiran jahat dalam diri Don Zimmer. 1354. Hehe, Omi meninggalkan asrama, dibuntuti oleh putri Yuan Xiang itu. Putri Yuan Xiang akan pergi ke hutan bambu kecil setiap hari untuk berlatih seni bela diri, dan hari ini tidak terkecuali. Hanya saja putri Yuan Xiang tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Dia hanya seorang master klan awal. Swoosh, putri Yuan Xiang segera mulai berlatih seni bela diri. Omi mengamati bahwa tidak ada orang lain di hutan itu. Hehe, Omi berjalan. Yuan Zi, apa yang kamu lakukan di sini? Putri Yuan Xiang memarahi dengan marah. Yuan Xiang, tidak buruk, sangat pemarah dan tubuh yang indah, kata Omi. Putri Yuan Xiang menamparkan Omi dengan tamparan tiba-tiba. Omi meraih pergelangan tangannya dan berkata, Yuan Xiang, tidak ada pria yang menyukai kekasaran seperti itu. Yuan Zi, kamu berani bersikap kasar padaku. Kamu adalah anak dari cabang marginal klan Yuan. Apakah kamu percaya aku akan membiarkan seluruh keluargamu mati? Putri cantik itu meraung. Yuan Ungu yang Omi tiru ini adalah anak yang sangat marginal dari klan Yuan. Lagi pula, seluruh keluarga kerajaan klan Yuan, terlalu banyak orang, diperkirakan menambahkan semua nama keluarga Yuan bersama-sama, hampir 100.000 orang. Saat itu, klan Sang Omi juga memiliki lebih dari 100.000 anak klan Sang.
Tetapi kemudian, setelah digulingkan oleh klan Yuan, mereka dibantai. Setidaknya lebih dari 90.000 anak klan Sang meninggal di bawah pisau jagal klan Yuan. 90.000 rekan Sang klan Omi mengerikan untuk dipikirkan. Betapa menakutkannya tumpukan kepala itu. Itu sebabnya, Omi akan membuntuti Putri Yuan siang ini, karena Yuan benar-benar membunuh terlalu banyak sesama anggota klan Sang, membuat keadilan di hati Omi hilang di hadapan kebencian seperti itu. Omi menamparkan Putri Yuan siang ke tanah. Kamu berani memukulku. Putri Yuan siang memandang Omi dengan tidak percaya, tetapi dia adalah anak dari klan Yuan, inti dari klan, dan statusnya pasti jauh lebih tinggi daripada anak-anak di pinggiran. Omi melihat postur memikat Yuan siang, hatinya kusut. Setelah menyinggung Putri Yuan siang hari ini, orang ini pasti harus dibunuh, atau dia akan menemukan masalah denganku setelah itu. Meskipun aku dapat mengubah penampilan seseorang, itu merepotkan untuk melakukannya, ditambah lagi aku kesulitan membiasakan diri dengannya. Informasi dasar identitas Yuan Zi. Tapi, sebelum membunuhnya, haruskah aku? Omi cukup robek di dalam. Tangan Omi terangkat dan memenggal kepala Putri Yuan siang dengan satu tebasan. Hanya, bunuh saja. Omi tidak melakukan hal seperti itu pada akhirnya. Omi kembali ke asrama. Omi diam-diam berkata, dua anak Yuan di asrama juga harus dibunuh. Ya, dibunuh. Bang. Omi membunuh dua anak Yuan dari asrama juga. Seluruh Royal Academy, 80% dari mereka adalah anak-anak Yuan. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Omi membuang mayat kedua submurid Yuan di tempat lain. Omi kembali ke tempat latihan. Tempat latihan ini agak seperti jenis kelas lapangan bela diri di Akademi Seni Bela Diri. Lapangan bela diri memulai kelas. Seorang guru dari alam puncak awal menerima panggilan. Yuan siang. Tidak ada yang menjawab. Jenderal Valet. Ini. Omi mengangkat tangannya. Tidak ada yang menjawab. Meta aturan. Tidak ada yang menjawab. Ya, Yuan Ao dan Yuan Gui, dua orang yang berbagi asrama dengan Omi, telah diurus oleh Omi. Aneh, mengapa mereka bertiga tidak ada di sini? Yuan Zi, kamu berada di asrama yang sama dengan Yuan Ao dan Yuan Gui, apakah kamu melihat mereka? Guru itu bertanya kepada Don Zichen. Omi berkata, tidak, baiklah, jangan menunggu mereka, mari kita mulai kelas. Guru berkata tanpa daya, bagaimanapun juga, seseorang harus berhati-hati di kelas di sini, karena mereka semua adalah anak-anak dari keluarga kerajaan klan Yuan, atau anak-anak dari beberapa orang. Orang-orang kuat, dan jika mereka tidak menyinggung siapapun sedikit, maka mereka selesai. Omi bertindak secara alami agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan tidak menarik perhatian Omi. Tujuan Omi di sini hanya untuk menyelesaikan misi organisasi untuk membunuh Wang Peiqiu. Jika Anda punya waktu, Anda harus lebih memikirkan bagaimana menemukan Wang Peiqiu itu. Malam itu, berita pembunuhan Yuan siang, Yuan Ao dan Yuan Gui menyebar istana terkejut dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tentu saja tidak ada yang mencurigai Omi karena semua orang tahu bahwa Omi juga anak dari klan Yuan, dan tidak punya alasan untuk membunuh sesama anggota klan. Ditambah lagi kekuatan Omi berada di bawah kelasnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, dan kematian tiga anak klan Yuan tidak dapat diselidiki sama sekali. Dan setelah setengah bulan penyelidikan, Omi sudah mengunci beberapa target. Jika Omi ingin mengetahui Wang Peiqiu Zoroaster, maka Omi harus jelas bahwa Wang Peiqiu menyamar sebagai anak Yuan. Dia harus sangat rendah hati, jadi Omi menghabiskan setengah bulan terakhir memeriksa setiap kelas satu persatu. Untuk melihat siapa yang paling rendah, paling tidak terlihat, dan orang itu masih menyembunyikan kekuatannya. Alhasil, hanya dalam waktu setengah bulan, Omi sudah menargetkan 3 target. Ketiga target ini semuanya sangat low profile, dan kekuatan sebenarnya dari 2 dari mereka telah mencapai bagian tengah Deng Peak Realm. Omi tertawa, Wang Peiqiu, aku telah menemukanmu, kalian bertiga, kalian semua dari Sekte Api Zoroaster, dan kalian berdua yang berada di tahap tengah Deng Feng Realm tersembunyi adalah pengawal Wang Peiqiu, untuk berjaga-jaga. Hahaha, larut malam itu, Omi tiba di asrama Wang Peiqiu. Siapa? 2 teman sekamar Wang Peiqiu, segera bergegas keluar. Puf. Omi membunuh mereka berdua dengan 1 pedang, mereka bahkan tidak sempat melihat wajah Omi. Omi mendengus dan memasuki asrama. Kamu, apa yang kamu lakukan? Di asrama, seorang anak laki-laki memandang Omi dengan ketakutan. Anak laki-laki ini berada di ranah tengah klan. Omi berkata, bagaimana menurutmu? Berani, aku putra kerajaan klan Yuan. Kamu berani mencoba menyentuhku. Hahaha, keturunan kerajaan yang baik. Jangan membuatku memberitahumu. Namamu Wang Peiqiu. Wajah anak itu berubah. Tidak mungkin, aku tidak. Wang Peiqiu, kamu, putra wakil patriark Zoroaster. Beraninya kamu datang ke sini. Wang Peiqiu itu mencoba melarikan diri. Omi memukulnya sampai mati dengan pedangnya. Omi tersenyum acuh tak acuh, setengah bulan terakhir, selesaikan misi pertama. Kemudian, Omi hanyut tidak perlu lagi tinggal di Royal Academy. Keesokan harinya, Omi kembali ke sebuah penginapan di kota kerajaan dan duduk minum di penginapan, ketika dia berubah menjadi orang lain. Di penginapan ada banyak diskusi. Pernahkah kamu mendengar besok adalah pernikahan Kaisar Taixuan Sun Yuandi, ku dengar, pengantin wanita seindah surga. Bukankah, dan aku mendengar bahwa dia masih perawan. Wow, Yuandi ini sangat beruntung, dia menikah dengan wanita cantik. Omong kosong, Yuandi bukan orang biasa, dia baru berusia 60 tahun, seorang jenius yang telah mencapai tahap tengah kenaikan puncak.
Keluarga pengantin wanita itu juga seorang markis di pihak Kekaisaran Bela Diri Besar. Maharnya adalah rumput raja hantu berusia 50.000 tahun. Cek, itu tawaran yang sangat murah hati. Telinga Umi bergerak, sudut mulutnya sedikit tersenyum. Dalam hatinya dia berkata, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke rumah Kaisar Taiswan Sun besok untuk bersenang-senang. Mas kawin itu tampaknya bagus, pengantin itu baik. 1355. Omi berjalan keluar dari penginapan setelah selesai makan. Karena dia telah memutuskan untuk pergi ke rumah Kaisar Taiswan Sun Yuan di besok, pertama-tama Omi perlu membiasakan diri dengan medan dan yang lainnya, serta cara paling aman memasuki rumah yang telah selesai. Omi menyamar sebagai pengemis dan kemudian menemukan kediaman Kaisar Taiswan Sun Yuanbi. Kediaman Yuanbi didekorasi dengan lentera untuk persiapan pernikahan besar besok. Omi berjongkok tidak jauh dari kediaman, dengan mangkuk di depannya. Dentang, sebuah koin dimasukkan ke dalam mangkuk di depan Omi. Terima kasih, pria yang baik, kata Omi sembarangan. Tujuan Omi berpura-pura menjadi pengemis di sini adalah untuk membiasakan diri dengan medan, dan meskipun penyamaran Omi brilian itu tidak sempurna, jadi Omi harus berhati-hati. Omi berkata dalam hati, besok, aku akan menyelinap ke kediaman Yuanbi, membunuh pengantin wanita, lalu mencuri maharnya, lalu membunuh Yuanbi, dan akhirnya, menjebak semuanya ke Zoroastrian. Hahaha, sempurna, terakhir kali Zoroastrianisme membunuh Putri Yuanying dan kemudian menjebaknya ke organisasi jiwa kesepian. Kali ini aku akan belajar dari mereka juga, hehehe. Omi tersenyum sinis. Ya, langkah Omi memang cukup menyeramkan. Tak heran jika orang tua Chen Xiang mengatakan sebelumnya bahwa Omi telah mempelajari rahasia keempat mengubah wajahnya. Seseorang dapat menghadapi Zoroastrianisme. Memang Omi membingkai Zoroastrianisme setiap saat di masa depan. Klan Yuan sedang terbakar, dan pasti akan memberikan segalanya untuk menghadapi Zoroastrianisme. Jika kita berhasil menjebak Zoroastrianisme kali ini, kita tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang akan kita dapatkan. Tepat pada saat ini, pintu belakang rumah Yuanbi keluar, sekelompok pelayan, yang tampaknya bersiap untuk pergi ke jalan untuk membeli barang. Omi segera membuntuti mereka. Setelah sampai di jalan, Omi menyeret salah satu pelayan ke gang di sudut. Omi tentu saja tidak memikirkan itu, melainkan melakukan tindakan memukau pada gadis ini. Alasan mengapa Omi mencari cincin gadis untuk melakukannya adalah karena teknik memukau Omi hanya bisa memikat mereka yang berada di bawah ranah Master Jiwa. Siapa namamu? Namaku Bunga Kecil. Itu pernikahan besar Genbi besok, kan? Ya, jadi, siapa nama pengantin Genbi? Itu disebut cabang segar. Apakah itu benar-benar cantik? Ya, sangat cantik. Pangeran kecil kita tergila-gila padanya. Ku dengar mas kawinnya adalah rumput apa-apa kamu berumur 50.000 tahun. Rumput Raja Hantu. Siapa Genbi itu? Seberapa kuat seni bela diri itu? Pangeran kecil kami adalah seorang jenius terkemuka, sangat dicintai oleh putra mahkota. Dia sangat terampil dalam seni bela diri dan tampan. Dia benar-benar pasangan yang sempurna dengan Fresh Brand County. Omi mendengus, aku akan memberitahumu betapa sempurnanya besok. Omi bertanya lagi, apa statusmu di rumah? Aku pelayan halaman belakang pangeran kecil. Jadi, kamu bebas masuk ke kamar Genbi itu. Kecuali pangeran cilik yang sedang istirahat, semua diperbolehkan masuk ke kamar dan membersihkannya. Kami adalah pelayan dan biasa kami masuk ke kamar tuan. Baiklah, siapa orang-orang yang baru saja keluar denganmu? Mereka adalah Little Water, Little Valet, Little Bob, Little Gay, dan Little Qiang. Apa identitas mereka? Semuanya seperti saya, tuan kecil pembantu di halaman belakang. Apa yang kalian lakukan di sini kali ini? Kami keluar untuk melihat apakah ada hal lain yang perlu kami beli. Beberapa persediaan yang kami butuhkan untuk halaman belakang. Kami memiliki hak untuk membeli sendiri. Hanya pergi ke pembantu rumah tangga setelah itu dan melaporkannya. Baiklah, kurang lebih begitu. Omi menamparkan gadis itu hingga pingsan, lalu menggunakan jarum perak untuk memberinya amnesia selektif. Dia tidak tahu apa-apa yang terjadi sementara itu. Omi bisa saja membunuhnya, tapi dia hanyalah gadis lugu, dan Omi tidak tahan untuk melakukannya. Jadi dia harus menghabiskan waktu dan energi untuk membuatnya kehilangan ingatannya tentang apa yang terjadi selama periode ini. Kemudian, Omi melangsingkan tubuhnya dengan menggunakan teknik tulang terkunci untuk membuat dirinya menjadi pendek, bentuknya sama dengan tubuh gadis ini, dan akhirnya, menyamarkan dirinya menjadi seorang gadis. Kemudian, Omi melepas pakaian gadis ini dan memakainya. Omi baru saja mengguncang dirinya menjadi seorang wanita. Tentu saja, jika dia melepas pakaiannya, dia akan tahu bahwa itu adalah seorang pria di dalam, tetapi siapa yang akan memperhatikan seorang gadis kecil? Omi memandang gadis telanjang ini, memberinya pakaian sendiri, dan kemudian melemparkannya ke tumpukan jerami yang tersembunyi. Karena pakaian Omi awalnya adalah pakaian pengemis, jadi tersembunyi di tumpukan jerami. Untuk sesaat bahkan jika seseorang melihatnya, mereka mengira itu adalah pengemis. Setelah Omi menyelesaikan misinya, dia akan kembali ke sini dan mengembalikan pakaiannya, semuanya, dengan mulus. Bunga kecil, aneh, kemana dia lari? Aku datang. Omi menirukan suara bunga kecil itu dan berlari menyusuri jalan. Bunga kecil, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Oh, saya pergi ke sana untuk kenyamanan, kata Don Zichen. Ayo pergi. Bagus. Omi mengikuti sekelompok pelayan. Namun, Omi cukup tertekan karena sangat menyakitkan baginya. Seorang pria dewasa berpura-pura menjadi seorang wanita. Omi berkeliaran di jalan selama 1 jam, membeli beberapa barang. Selama waktu itu, Omi juga mengklarifikasi nama gadis-gadis itu, dan kemudian kembali ke rumah Kaisar Taiswan Sun Yuandi dengan beberapa pembeliannya.
Pada saat ini, sudah hampir malam. Omi harus membungkuk mengikuti sekelompok pelayan, bekerja di kediaman. Setelah makan malam orang yang memanggil, bunga kecil, ayo mandi dulu. Omi tercengang, mandi. Omi adalah pria besar, dengan pakaian. Rata-rata orang tidak tahu, tetapi jika dia melepas pakaiannya, maka... Bunga kecil, ayo pergi, pemandiannya ramai di malam hari, ayo mandi dulu, hehe. Gadis bernama Little Violet itu menarik Omi pergi. Omi sangat tidak berdaya, apa yang harus dilakukan? Sepertinya kita hanya bisa melihat apa yang terjadi. Meskipun Omi bisa menyamarkan dirinya dan menggunakan teknik pengurangan tulang, tubuhnya tidak bisa benar-benar berubah menjadi seorang wanita. Bunga kecil, kenapa tanganmu menjadi sedikit lebih tebal? Kata gadis yang menarik Omi. Apakah mereka? Mereka mungkin bertambah gemuk. Aku juga sedikit bertambah berat baru-baru ini. Segera tiba di kamar mandi yang disediakan untuk para pelayan. Tentu saja, ada perbedaan antara kamar mandi pria dan wanita. Tempat yang Omi datangi saat ini adalah kamar mandi wanita. Memasuki kamar mandi wanita, tidak ada seorang pun di dalam. Omi lega, untung tidak ada orang di sana. Kalau begitu Omi bisa menggunakan mesmerism untuk menyelesaikan masalah. Little Violet mengunci pintu kamar mandi. Omi berkata, bisakah kita mandi bersama? Atau, lebih cepat mandi bersama. Kita semua perempuan, apa yang kamu takutkan? Selain itu, ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini. Setelah mengatakan itu, Violet mulai melepas pakaiannya. 1356. Omi berkata pelan, pintunya tetap terkunci, jadi tidak masalah. Umi tersenyum hehehe. Ketika Xiaozi berbalik, dia hampir berteriak, bunga kecil, di depannya benar-benar membuatnya kencing karena ketakutan. Omi langsung menutup mulutnya. Jangan bicara, kau memperlakukanku seperti bunga kecil sekarang. Omi menggunakan teknik yang memesona. Ya, baiklah, mari kita mulai mandi. Oke. Omi dan Little Violet duduk di wastafel kamar mandi. Little Violet bergerak lamban, menggunakan sendok untuk mengambil air dan menuangkannya ke dirinya sendiri. Omi memandang Little Violet, meski berpenampilan rata-rata, tidak jelek atau cantik, tapi, setidaknya seorang gadis kecil kurang dari 20-ah, sehingga apa di bawah mata Omi, bagaimana mungkin Omi tidak bereaksi setengah-setengah? Sial, Omi sangat tertekan. Omi memikirkannya, tidak peduli apa, dan menarik Little Violet. Setengah jam kemudian, Omi dan Little Violet keluar dari kamar mandi. Omi berkata, kami baru saja selesai mandi di sana, proses mandinya sama seperti biasanya. Ya, baiklah, kembali normal. Tiba-tiba, Violet kecil kembali normal, dan seolah-olah apa yang baru saja terjadi di kamar mandi tidak terjadi sama sekali. Omi dan Little Violet kembali ke kamar pelayan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan berkata, bunga kecil, Violet kecil, malam ini giliranmu untuk melayani tuan muda kecil di kamar mandi. Oke, Violet kecil sibuk menanggapi, memanggil Omi dan langsung menuju ke halaman belakang. Hati Omi sangat tertekan, sial, biarkan aku melayani Kaisar Xuanzun yang sampah di kamar mandi. Omi memiliki sedikit api, tetapi biarkan dia hidup satu malam lagi hari ini untuk saat ini. Ketika mereka tiba di halaman belakang, anggota keluarga laki-laki itu sudah mengambil air panas, seember penuh di kamar. Bunga kecil, tuan muda kecil akan segera datang ke kamar, cepat bawa ploks ungu itu untuk menyebarkannya. Oh, Omi menaburkan sekeranjang bunga merah cerah ke dalam tong. Tak lama kemudian, seorang pria masuk ke dalam ruangan. Omi segera menyembunyikan aromanya. Pria ini adalah Kaisar Taixuansun Yuanbi. Omi diam-diam mengukur Huang Taixuansun ini. Penampilan rata-rata, tetapi tubuh yang kuat bagaimanapun juga. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Ranah seni bela diri adalah tahap tengah Dengfeng. Sepertinya dia telah melangkah ke tahap tengah Dengfeng bukan zaman dahulu. Namun, Omi merasa bahwa Mid Peak Ascension-nya pasti tersingkir dengan menjadi High. Meskipun itu adalah skill untuk mendapatkan High dan dapat melumpuhkan Mid Peak Ascension, itu selalu lebih rendah dari yang dia pahami. Omi telah memakan daging beberapa binatang eksotis sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu dicemooh, tetapi sebagian besar wilayahnya dipahami oleh dirinya sendiri, jadi di masa depan Omi pasti akan berjalan lebih mantap. Apakah airnya sudah siap? Tanya Genbi. Kembali ke pangeran kecil, bersiaplah. Setelah mengatakan itu, tangan Yuanbi terulur dan Little Violet segera naik untuk menanggalkan pakaiannya, sementara Omi berdiri di samping. Alis Yuanbi itu berkerut, bunga kecil, mengapa kamu tidak membantu rajaku menanggalkan pakaian? Omi hampir berkata, pergi ke neraka. Namun, ungu kecil sibuk menjelaskan, pangeran kecil, bunga kecil sedang tidak enak badan hari ini, biarkan pelayan budak melayani Anda sendiri. Mengingat besok aku akan mendapatkan fresh brand, aku tidak akan mengganggunya, hahaha, fresh brand besok kamu akhirnya akan menikah denganku, hahaha. Yuanbi itu duduk di tong sambil tertawa, dan Xiaozi menggosok punggungnya di belakangnya. Omi berdiri di samping sepanjang waktu, bagaimana Omi bisa melayani? Seorang pria mandi, Omi lebih suka menenangkannya malam ini, lebih suka tidak memiliki rumput raja hantu itu, daripada melakukan ini. Namun, yang membuat Omi membencinya adalah bahwa bagian bawah Kaisar Taixuansun Yuanbi ini sangat kecil, di luar dia sangat kecil. Cukup kuat tetapi di dalam dia sangat kecil, diperkirakan kurang dari sepertiga Omi, pikirkanlah, jika cabang baru itu menikahinya besok, paruh kedua hidupnya dianggap tidak ada kebahagiaan untuk dibicarakan. Setelah mandi, Omi dan Xiaozi mundur. Violet kecil sedang sibuk, bunga kecil, ada apa denganmu? Untungnya pangeran kecil sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan mengganggumu. Omi berkata, aku tidak enak badan, oke, jangan bicarakan ini.
Kamu, apakah kamu benar-benar tidak enak badan ah? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal dan membiarkan orang lain mengambil alih untukmu? Omi merasa, ungu kecil ini orang yang cukup baik. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun, dan sebelum hari berikutnya tiba, semua gadis sudah bangun. Sial, Omi masih ingin tidur. Ternyata menjadi pelayan juga sangat berat. Omi pernah mengalami kehidupan sebagai pelayan kali ini. Omi merasa seperti pernah mengalami kehidupan yang berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, Omi sepertinya mendapat sedikit pencerahan. Omi diam-diam berkata, mungkinkah aku begitu dekat untuk memahami tahap akhir dari kenaikan pertamaku? Tidak mungkin. Begitu cepat. Orang lain, biasanya 10 tahun sebelum mereka dapat memahami tahap akhir dari puncak pertama mereka Namun, Omi tidak punya waktu untuk memahami dengan tenang saat ini, dan harus bangun dan mulai bekerja, menuju ke halaman belakang untuk menghapus ini, menghapus itu, dan membuat kekacauan yang bersih. Di kejauhan, Yuan Bi sedang berlatih di pagi hari. Omi mendengus kucing berkaki 3. Omi melihat keterampilan seni bela diri Yuan Bi dan merasa ada 100 lubang. Sebenarnya, kemampuan bela diri Yuan Bi cukup kuat, tapi Omi terlalu kuat untuk berpikir bahwa dia lemah. Pada siang hari, pengantin wanita tiba dengan tandu. Seluruh mansion sangat hidup dan sangat ramai. Omi dan yang lainnya, yang sudah berada di halaman belakang, hanya perlu melayani mempelai wanita. Pengantinnya ada di sini. Tak lama kemudian, seorang pengantin wanita dengan penutup kepala ditolong oleh Mak Comblang dan lainnya, diikuti oleh sekelompok orang, melompati beberapa beban, yang berisi kain, perhiasan, dan mahar lainnya, bahkan rumput raja hantu itu ada di antara mereka. Omi dan gadis-gadis lain sibuk naik untuk menemui mereka. Omi pun ikut membantu mengangkat beban dan melompat ke kamar baru, tempat ditumpuknya mahar tersebut. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan lusinan pembangkit tenaga listrik Deng Feng yang menjaga kediaman setiap saat dan singkatnya, seekor lalat akan terbang masuk dan ditemukan. Tentu saja, orang biasa tidak akan berani datang dan mencuri mahar. Setelah semua ini adalah kediaman Kaisar Tai Xuanzun, dan mereka hanya akan datang untuk melakukan hal seperti itu jika mereka tidak ingin mati. Setelah memasuki ruangan baru, Mak Comblang itu berkata, tinggalkan 2 pelayan pangeran muda di belakang, kalian semua keluar, tidak ada yang diizinkan membuka pintu sebelum waktu yang baik tiba, dan makanan harus melewatinya. Jendela, ya, Omi sibuk berkata, Little Valet, ayo kita tinggal. Bagus. Xiaozi mengangguk agak enggan, dia sebenarnya tidak mau tinggal, terlalu pengap untuk harus menjaga kamar sampai malam. Gadis-gadis lain tentu saja senang melakukannya dan sibuk keluar ruangan. Omi menyapu sekilas ke kamar baru. Selain pengantin itu, ada juga seorang Mak Comblang, pihak pengantin wanita dari gadis yang membawa cincin itu, lalu dia dan Xiaozi. Sang Mak Comblang, pelayan mempelai wanita, dan Little Valet, semuanya sudah mapan. Pengantin wanita, di sisi lain, juga mudah untuk ditangani, karena dia hanya pada tahap awal kenaikan puncak, dan itu tidak mudah bagi Omi untuk berurusan dengannya. Hanya saja, dengan begitu banyak orang kuat di langit saat ini, akan sulit bagi Omi untuk meninggalkan kediaman jika dia melakukan sesuatu sekarang. 1357. Omi menunggu di kamar sampai malam, lalu menunggu kesempatan untuk melakukannya. Pengantin wanita itu menutupi kepalanya, tetapi, dalam waktu setengah jam, dia menjadi tidak sabar dan ingin membuka penutupnya. Sang Mak Comblang sibuk berkata, Serif, Anda tidak boleh membuka penutupnya secara pribadi, itu tidak baik, dan Anda tidak boleh membiarkan suami Anda melepasnya sampai waktu yang baik di malam hari. Pengantin wanita itu berkata, saya sangat bosan, saya tidak tahan lagi, saya ingin melepasnya, dan jika ada di antara Anda yang berani memberitahu siapapun, saya tidak akan membiarkannya. Setelah mengatakan itu, pengantin wanita itu melepas penutup. Omi juga melihat wajah pengantin wanita sekaligus. Penampilannya memang oke, tapi, jauh dari kecantikan yang memukau, menurut Omi, biasa-biasa saja, seperti yang dipikirkan Omi. Namun, tubuhnya sepanas iblis membuat orang ingin memilikinya dengan pandangan sekilas. Wah, akhirnya nyaman. Pengantin wanita meregangkan punggungnya. Serif, karena penutupnya telah dilepas tidak apa-apa, tetapi ruangan itu, Anda tidak dapat meninggalkannya. Jika tidak, bahkan jika pangeran kecil Anda tidak peduli, jika kabar sampai ke istana, kakek putra mahkota mungkin peduli. Baiklah, aku tahu, aku tidak akan keluar dari kamar. Tapi, itu sangat membosankan, apakah aku harus menunggu sampai malam ini? Ya, hanya pada jam keberuntungan malam, ketika yang mulia pangeran termuda akan dapat memasuki kamar pengantin. Akan lama sekali, sayang, bagaimana jadinya? Kata pengantin wanita itu. Omi dan Little Valet telah berdiri diam di samping. Omi menunggu malam tiba, terlalu dini untuk berjaga-jaga jika situasinya berubah. Pada saat itu, pengantin wanita itu menatap Omi dan berkata, kalian berdua, siapa namamu? Kembali ke putri, namaku Little Valet. Namaku Bunga Kecil. Izinkan saya bertanya kepada kalian, apakah Anda memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu? Viola menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Omi berkata, saya tahu yang menyenangkan itu disebut Tuan Tanah. Pemilik rumah berkelahi. Sebuah cahaya bingung melintas di mata pengantin wanita, dan dia menatap Omi dengan cemberut yang dalam. Omi berkata, ini adalah permainan untuk menghabiskan waktu, itu membutuhkan 4 orang untuk bermain bersama, tetapi saya membutuhkan 54, seukuran telapak tangan, potongan kayu tipis yang persis sama. Valet kecil sedang sibuk, aku akan meminta seseorang mengambilnya dan membawanya segera. Setengah jam kemudian, jendela luar menyerahkan 54 potong kayu, yang sekilas baru saja dibuat.
Omi mengambil kuas dan membuat setumpuk kartu remi sederhana. Baiklah, kamu bisa mulai bermain. Sekarang biarkan aku menjelaskan aturannya. Omi dengan kasar menjelaskan aturan depoker, dan kemudian dia dan Xiaozi, pengantin wanita, dan pelayan pengantin wanita, mereka berempat mulai melawan Tuan Tanah. Omi mabuk saat memikirkannya, tapi sepertinya Omi benar-benar bosan melawan Tuan Tanah di sini. Namun, karena Tuan Tanah berjuang untuk menghabiskan waktu, Omi tidak begitu bosan, dan waktu segera tiba untuk malam. Setelah makan malam, pengantin wanita meminta untuk terus melawan Tuan Tanah. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga malam hari pukul 9 malam. Mak Comblang itu sibuk mengingatkan, Sheriff sudah hampir waktunya untuk jam. Baiklah, kalau begitu, jangan bermain-main lagi, kata pengantin wanita. Omi berkata, Yang Mulia, Mak Comblang dan pelayan Anda, Little Lei, telah bekerja keras sepanjang hari. Biarkan mereka beristirahat dulu, Little Purple dan saya hanya akan melayani Anda di sini. Bagus kalau begitu kalian pergi dan istirahat dulu. Ini, biarkan saja kamu pergi. Ya, terima kasih, Sheriff. Pembantu pengantin wanita, Little Lei, dan Mak Comblang meninggalkan ruangan untuk beristirahat, meninggalkan Omi dan Little Valet. Omi melihat bahwa sudah hampir waktunya bagi Inhai untuk tiba, dan dengan senyum hehehe, dia berkata dalam hati, sudah hampir waktunya untuk memulai. Bang, Omi menamparkan Xiaozi Chen dan membuat Xiaozi pingsan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Pengantin wanita itu segera waspada, bahkan ketika dia melawan Tuan Tanah hari ini, dia tahu ada yang salah dengan pria ini. Omi mengambil alih pengantin wanita sekaligus tahap awal Deng Feng. Omi masih sangat menguasai situasi, dan sekarang dia sedang menunggu pengantin pria Yuan Bi masuk. Siapa kamu? Tanya pengantin wanita, karena dia dikendalikan oleh Omi dan hanya bisa berbicara, tidak berteriak keras. Omi berkata, menurutmu apakah aku benar-benar seorang pembantu? Ah, suaramu. Ya, suaraku laki-laki, aku laki-laki. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Hahaha, tidak masalah siapa saya ketika saya telah memberikan kontribusi kepada gereja Zoroaster, hehehe. Zoroastrianisme, kamu seorang Zoroaster, tidak mungkin. Percaya atau tidak baiklah, Yuan Bi akan datang. Bang, Omi menamparkan pengantin wanita hingga pingsan, lalu menyembunyikan pengantin wanita di bawah tempat tidur. Omi mengganti pakaian pengantin wanita, lalu berganti penampilan pengantin wanita, mengenakan penutup, dan duduk di tepi tempat tidur. Setelah menunggu sebentar, bercabang, Yuan Bi masuk dengan dengungan alkohol. Hehehe, cabang segar aku di sini, hehehe, kata Yuan Bi sambil tersenyum. Kemudian dia menutup pintu dan menghempaskan diri ke tepi tempat tidur, dan Omi mendorongnya menjauh. Xianzi, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menjadi suamimu. Bukankah kamu masih tidak mengizinkanku menyentuhmu? Omi berkata, tutup matamu, berbalik dan pergi ke sana, jangan melawan. Xianzi, hehe, kamu masih ingin bermain game cinta denganku? Hehehe, aku menyukainya. So, Omi menusukkan jarum perak ke bagian belakang kepala Yuan Bi. Ah, Yuan Bi tertegun di sana, merasa tidak dapat menggerakkan tubuhnya atau berbicara, tetapi pikirannya masih jernih. Omi membalikkan tubuh Yuan Bi dan tertawa, bodoh mau, kamu pikir aku benar-benar perempuan, perhatikan baik-baik siapa aku. Setelah mengatakan itu, Omi mengungkapkan wajah aslinya. Tubuh Yuan Bi gemetar, jelas marah, tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Perasaan ini sangat menyakitkan. Omi tersenyum dan berkata, apa? Marah, itu benar, itulah yang saya butuhkan sebagai konsekuensinya. Mungkin Anda akan berpikir bahwa Anda tidak menyinggung saya sama sekali. Ya, saya hanya perlu memberitahu Anda siapa saya sebenarnya. Faktanya, saya juga seorang Kaisar Taixuansun, tetapi saya berasal dari dinasti sebelumnya. Tubuh Yuan Bi semakin gemetar saat dia mendengarkan. Omi menambahkan suntikan lain ke tubuhnya, dan sekarang, Yuan Bi bahkan tidak bisa gemetar, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kebencian di matanya. Omi tersenyum, Yuan Bi, kamu klan Yuan, telah membunuh begitu banyak orang dari klan Sangku, kita ditakdirkan untuk menjadi dua keluarga yang tidak akan pernah mati dalam hidup ini. Jadi, sebaiknya kamu menerima nasibmu, karena kamu adalah bukan yang pertama, apalagi yang terakhir. Omong-omong, kamu bertanya-tanya di mana pengantinmu, kan? Hehehe. Dari bawah tempat tidur, Don Zichen menarik pengantin wanita keluar. 1358. Yuan Bi sepertinya ingin berteriak tapi sia-sia, dia hanya bisa melihat kesakitan. Omi berkata, pengantinmu ini adalah cucu dari klan Yuan, Raja Markis tertentu, hehe. Karena Raja Markis ini, saat itu, mengkhianati klan Sangku dan berkolusi dengan klan Yuanmu, jadi pengantinmu juga musuh klan Sang saya. Bahkan jika saya mengampuni dia hari ini, ketika klan Sang saya membalas dendam di masa depan, saya pasti akan membunuh seluruh keluarganya, jadi dia pasti akan mati hari ini juga. Mulut Yuan Bi sedikit gemetar, ingin berbicara, tetapi tidak bisa melakukannya. Omi tersenyum, kamu mencoba mengatakan bahwa kamu sulit menikahinya, dan dia masih perawan. Kamu benar-benar tidak ingin melepaskannya, kan? Hahaha. Omi menyentuh wajah mempelai wanita dan berkata, kulitnya cukup bagus, dan tubuhnya juga bagus, meski tidak cantik mempesona, tapi kecantikannya tetap top notch, hehe. Kata Omi sambil memasukkan tangannya ke dalam kerah pengantin. Yuan Bi melihat matanya menunjukkan kemarahan yang tak terlukiskan, tapi hanya bisa melihat tangan Omi ke dalamnya. Omi memainkannya sebentar, menurunkan pengantin wanita, berjalan ke tumpukan mahar, dan mulai mencarinya. Tak lama kemudian, Omi menemukan sebuah kotak yang sangat indah dan membukanya. Di dalamnya terdapat rerumputan hitam murni yang terlihat sangat bertekstur.
Wow, aku yakin ini rumput Raja Hantu, hehe, punyaku. Omi merapikan rumput Raja Hantu itu. Omi memandang Yuan Bi dan berkata, terima kasih. Yuan Bi memelototi Omi dengan marah. Omi tersenyum, jangan menatapku dengan tatapan itu, karena kemarahanmu yang sebenarnya mungkin belum dimulai. Don Zichen menatap pengantin wanita. Omi tidak tahu harus membunuhnya, atau bagaimana menjatuhkannya. Kalaupun menetes, Omi agak tahan di dalam, tapi wanita ini harus dibunuh, Omi tidak bisa memilih. Terkadang, Omi benar-benar merasa dirinya bukanlah seorang yang suka main perempuan. Jack open-minded. Omi naik dan menurunkan tirai di tempat tidur, lalu berkata pada Yuan Bi, maaf aku juga ingin mengendalikan diri, tapi, aku tidak bisa, malam pernikahanmu. Aku akan melakukannya untukmu, sama-sama. Setelah mengatakan itu, Omi masuk ke tirai. Mulut Yuan Bi mengeluarkan seteguk darah. Sulit untuk marah. Sekitar 2 jam kemudian, Omi keluar dari tirai. Saat itu, Omi melihat Yuan Bi mengeluarkan darah dari hidungnya dan wajahnya memar. Omi naik untuk melihat dan terkejut. Ya Tuhan, dia bahkan, seperti, marah sampai mati. Omi terdiam, karena dia telah melukai dirinya sendiri sampai mati, itu akan menyelamatkan Omi dari membunuhnya. Omi melepas jarum perak dari belakang kepalanya, tubuh Yuan Bi masih berdiri di sana anehnya menakutkan. Omi kembali menatap pengantin wanita di tempat tidur. Pada titik tertentu, pengantin wanita telah bangun, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Omi kaget dan sibuk menerkamnya untuk menutupi mulutnya. Omi tidak menyangka dia bangun sama sekali, karena Omi memastikan untuk membuatnya tertidur lelap, tidak mungkin baginya untuk bangun. Kapan kamu bangun? Tanya Omi kaget. Pengantin wanita itu melihat tubuhnya dan tahu bahwa semuanya telah terjadi. Kamu tidak tahu malu. Oh, maafkan aku, yang menempatkan kita di sisi yang berlawanan dari pagar. Omi, bajingan, pada siang hari ketika kamu mengucapkan kata-kata Tuan Tanah, aku bertanya-tanya apakah dunia ini. Ada Tuan Tanah juga, tapi aku tidak menyangka itu kamu, dan kamu telah berubah menjadi seorang wanita. Siapa kamu? Omi kaget, seharusnya dia tidak pernah mengungkapkan nama Omi, yang tahu dia adalah Omi, selain anggota keluarga itu, berasal dari dunia lain. Omi melihat tubuh pengantin wanita, begitu panas dan tiba-tiba teringat seseorang. Kamu Song Yuer, Wajah pengantin wanita terpelintir dan secara bertahap, berubah menjadi wajah lain, itu adalah Song Yuer. Selain itu, dia dulu kosong di atas hidungnya, memperlihatkan tulang putih, tetapi sekarang, itu utuh, dan setelah dia mendapatkan kembali wajah aslinya, dia lebih dari 10 kali lebih cantik dari penampilan pengantin sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu? Omi tercengang. Bahkan jika Song Yuer datang ke dunia ini, tetapi dia berada di seberang lautan di benua itu, dia tidak mungkin lari ke sini dan berubah menjadi beberapa jenis sirih. Song Yuer melihat jejak darah di spray dan berkata dengan marah, Omi, kamu telur bajingan kura-kura. Baiklah, bagaimana aku bisa tahu itu kamu, ini salah paham. Kamu telah menodai kepolosanku, bisakah kesalahpahaman menjelaskan itu? Jadi apa yang kamu inginkan? Kita semua dari kampung halaman yang sama, mengapa membuatnya begitu tidak menyenangkan? Kamu tidak terlalu muda, kamu selalu perawan, kamu baik untuk dirimu sendiri, sungguh. Yah. Song Yuer menggertakkan giginya karena marah dan mendengus, jika bukan karena saling mengenal, aku akan bangun dan berteriak, kamu akan hancur berkeping-keping sekarang. Dan Anda masih memiliki nada seperti itu. Baiklah, terima kasih. Tidak heran pengantin wanita baru saja bangun tetapi tidak berteriak. Omi terkejut melihat pengantin wanita baru saja bangun. Tetapi Song Yuer bisa bangun. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Cewek ini tidak bisa melihatnya dengan mata tuanya lagi. Aku bahkan tidak tahu pertemuan seperti apa yang dia dapatkan. Omi tersenyum itu, bagaimana wajahmu? Dulu kamu memakai topeng, tapi aku tahu betul bahwa kamu menunjukkan tulang di balik topengmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa salahnya memberitahuku? Selain itu, bagaimana kamu datang ke sini dari benua itu, dan bagaimana kamu menjadi seorang serif? Aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan tidur denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, Don Zichen menerkam. Anda bajingan. 1 jam kemudian, Omi Heli tertawa. Bagaimana, katakan atau tidak, aku akan melakukannya lagi. Kamu berani. Kamu tahu, jika aku berani, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ayo, aku belum bisa mengatakannya. Song Yuer sangat tertekan. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan Omi. Katakan. Bertahun-tahun yang lalu, saya berada di benua di seberang lautan, dan secara kebetulan, di pantai, saya menyelamatkan seekor binatang laut. Binatang laut itu sangat berterima kasih kepada saya, kami menjadi teman, dan setelah itu saya membiarkannya membawa saya menyeberangi lautan. Namun, lautan itu terlalu besar, dan di tengah jalan, binatang laut itu dibunuh oleh binatang laut lainnya. Teman-teman saya semua mati, dan saya melarikan diri ke sebuah pulau sendirian. Saya pikir hidup saya akan berakhir, tetapi tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan tiba-tiba muncul dan dia bertanya kepada saya apakah saya akan berdagang dengannya untuk satu hal. Benda itu adalah topeng di wajah saya, dan jika saya mau berdagang dengannya, dia akan memulihkan wajah saya, dan dia juga akan memberiku sebuah batu kecil yang memiliki semacam tanda spiritual di atasnya, dan dia juga akan membawaku pergi dari pulau itu, dan jika itu takdir, aku bisa melihatnya lagi setelah 200 tahun. Kemudian, saya datang ke sini. Yah, jangan bicara tentang yang tidak perlu, gunakan imajinasi Anda sendiri. 1359. Omi menatap Song Yuer dengan kerutan di alisnya.
Omi merasa sulit untuk percaya bahwa Song Yuer sangat beruntung. Orang yang dia temui, jika Omi tidak salah, adalah orang yang sama dengan yang Omi temui di pusaran air laut. Omi bertanya, orang yang kamu temui, seperti apa dia? Song Yuer berkata, aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Singkatnya, itu perasaan yang aneh. Omi menganggukkan kepalanya, orang yang Omi temui di pusaran air laut pada awalnya. Dia juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia bisa melihat wajahnya, tapi dia tidak bisa membentuk-bentuk di pikirannya. Sepertinya orang itu Song Yuer bertemu benar-benar orang yang sama. Omi bertanya lagi, kenapa dia bertukar topeng denganmu? Apa istimewanya wajahmu? Song Yuer mengerutkan bibirnya, kamu sepertinya terlalu banyak bertanya. Kamu tidak ingin mengatakan bahwa aku tidak memaksanya, tapi terserah kamu sih. Sebenarnya aku tahu kamu naksir aku ketika kamu masih di sekolah menengah. Hanya karena kamu naksir aku. Kamu selalu datang untuk menyusahkanku, hanya untuk mendapatkan perhatianku dengan baik, kan? Song Yuer mendengus, apakah kamu berkulit tebal? Aku juga bunga sekolah ketika aku masih di sekolah menengah, dan ada banyak orang yang mengejarku. Mengapa aku naksir kamu? Kamu masih tidak mau mengakuinya. Lalu aku pergi ke Pulau Marsial dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sementara kamu hanya orang biasa. Kamu memiliki harga diri yang rendah di dalam karena kamu tahu kamu tidak cukup baik untukku, tetapi kamu masih tidak bisa melupakanku di hatimu. Jangan katakan itu. Wajah Song Yuer agak tidak normal sekarang. Suatu waktu khususnya, ketika Liu Yue dinilai menjadi bakat kekaisaran, malam itu, Liu Yue dan saya pergi ke rumah Anda untuk berkunjung. Saya hanya menemani Liu Yue, tetapi Anda selalu membidik saya. Pada kenyataannya, pada itu waktu, saya tahu betapa Anda berharap di dalam bahwa saya bisa membawa Anda masuk. Sayangnya, saya tidak melakukannya, dan bahkan Liu Yue, yang biasa menguntit Anda, tidak menyukai Anda. Setelah itu, kepribadian Anda menjadi sedikit bengkok. Kemudian, saya tidak tahu pertemuan aneh seperti apa yang Anda dapatkan. Singkatnya, Anda masih orang yang cukup beruntung. Anda dengan cepat menjadi lebih kuat, bahkan Liu Yue tidak sebagus Anda. Saat saya menikah di kota Wangjing, kamu juga datang. Tapi aku memperhatikan detailnya. Ya, apa detailnya? Menurut alasannya, sebelum Liu Yue tidak menyukaimu, setelah kamu menjadi kuat, kamu seharusnya membalas dengan kejam terhadap Liu Yue. Tapi apa, di kota Wangjing kamu tidak fokus pada Liu Yue, tetapi pada aku sebagai gantinya. Ini berarti bahwa Liu Yue merendahkanmu dan menyakitimu di tempat pertama, hampir tidak ada jejaknya di hatimu. Sebaliknya aku, di hatimu, membuatmu merasa ingin membalasku dengan kejam, melampauiku, dan membuatku menyesal. Mungkin itu apa yang kamu pikirkan saat itu. Hahaha. Song Yuer mencibir, tapi di dalam Song Yuer tidak ada yang perlu dikatakan Omi setengah benar. Song Yuer mendengus, Omi, aku tidak menyangkal apa yang kamu katakan, tapi di mana jadi apa, aku hanya akan melampauimu dan membuatmu menyesalinya. Oh, Omi tertawa dan bertanya, jika kamu melampauiku, apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Song Yuer menggigit bibirnya dan berkata dengan agak tertekan, aku hanya ingin melampauimu, lalu aku ingin kamu berlutut di depanku dan memohon padaku untuk menjadi pacarmu. Haha, kamu benar-benar ingin, dan kemudian kamu menolakku sebagai cara untuk menenangkan hatimu yang terluka saat itu, kan? Tanya Omi. Song Yuer menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan mengatakan ya. Apa, Anda sudah mencoba untuk mengalahkan saya untuk waktu yang lama, bukan, untuk membalas saya? Mengapa Anda setuju? Itu bukan urusanmu. Baiklah, apa yang terjadi pada awalnya adalah semua di masa lalu. Di sekolah menengah, aku hanya memiliki Little Sister di hatiku. Bahkan Suaner dan Xiang Yun hampir tidak diterima. Jadi, kamu, gadis yang rusak otak, saat itu aku tidak menaruhnya di hati saya sama sekali. Saya bahkan membenci Anda sebagai gadis yang rusak otak. Jadi, saya benar-benar mengabaikan cinta yang Anda ungkapkan kepada saya dengan sengaja atau tidak sengaja. Tindakan saya melukai harga diri Anda. Anda adalah orang lain dengan harga diri yang tinggi. Saya sekarang meminta maaf atas kerusakan yang saya lakukan pada Anda saat itu. Song Yuer menggigit bibirnya dan menangis, sepertinya dia sangat sedih. Omi menyeka air matanya dan tersenyum, jangan menangis mulai sekarang. Kamu istriku, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Tapi aku masih sangat tidak bahagia di hatiku. Aku tidak lebih buruk dari Li Suaner dan yang lainnya. Mengapa kamu tidak melihatku sekali saja? Pikirkan sendiri, jika kamu menyukai satu orang, tetapi orang lain tidak melihatmu sama sekali, dan menyebutmu otak yang rusak dan kekanak-kanakan, betapa sakitnya hatimu. Tapi hanya orang itu, kamu tidak bisa melihat sepanjang hidupmu. Penindasan ini, kamu bisa, pengalaman, karena Anda selalu tinggi di atas. Baiklah, aku sudah meminta maaf padamu. Dalam kasus terburuk, aku akan menebusnya untukmu beberapa ratus juta. Maksud kamu apa? Hehehe. Omi tersenyum buruk dan membidik payudara Song Yuer. Ah, aku tidak menginginkannya lagi. Kata Song Yuer dengan panik menutupi dadanya. Jika kamu tidak menginginkannya, maka biarkan masa lalu berlalu, dan jalani hidup yang baik bersamaku mulai sekarang. Apa? Anda tidak menginginkannya, maka lupakan saja. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak menginginkannya. Song Yuer mengerutkan bibirnya dan berkata, Hehe, Omi memeluk Song Yuer. Pada saat ini, Song Yuer merasa bahwa semua keengganan dari masa lalu telah lenyap. Song Yuer sebenarnya selalu menyukai Omi, sejak SMA, dan tidak pernah berubah. Pada awalnya, Omi meremehkannya, dan dia menderita siksaan cinta tak berbalas sendirian. Setelah itu, dia tidak layak untuk Omi, dan Omi menjadi tidak terjangkau, dan dia masih menikmati siksaan dari ketidakadilan nasib saja.
Akhirnya, dia mengalami pertemuan yang aneh, dan akhirnya layak, tetapi dia cacat dan lebih jelek dari hantu, dan keengganan takdir ini mengubah karakternya. Jadi dia tidak berani berharap Omi menyukainya, dia hanya ingin melampaui dia. Namun, di dalam hatinya, dia tidak pernah melupakannya. Sebenarnya, perasaan Song Yuer untuk Omi menjadi jauh lebih setia, intens, tulus, dan memilukan daripada wanita di sekitar Omi. Saat Omi berbaring di tempat tidur, memeluk Song Yuer yang telanjang di lengannya, tubuh sempurna Song Yuer bisa dirasakan bahkan hanya dengan tubuhnya. Song Yuer telah melalui 1000 kesulitan untuk akhirnya jatuh ke pelukan Omi. Jika dia tidak diizinkan untuk bahagia, mungkin surga tidak akan bisa melihatnya. Song Yuer telah bisa mendapatkan segala macam pertemuan aneh dalam beberapa dekade ini. Mungkin surga baru saja melihat bahwa dia begitu keras pada seorang pria, jadi mereka membantunya dengan segala cara untuk membawanya ke tempat dia hari ini. Yuer, bisakah kamu memberitahuku sekarang, pertemuan aneh macam apa yang kamu dapatkan? Song Yuer mengangguk dengan baik dan berkata, semuanya dimulai dengan topeng itu. 1360. Masker itu. Ya, saat itu, seluruh keluarga saya akan dipinggirkan oleh keluarga kakek saya sangat tidak bahagia, dan ingin Liu Yue menikah dengan saya. Liu Yue adalah bakat kekaisaran pada waktu itu. Sayangnya, Liu Yue menolak bahkan aku memberinya sebagai kekasih yang tidak dia inginkan. Oh, aku hanya merasa sangat kehilangan saat itu, tapi aku tidak tersesat karena Liu Yue tidak menyukaiku. Tetapi, bahkan Liu Yue tidak menyukaiku, kamu membuatku merasa semakin tak terjangkau. Dan, malam itu ketika aku melihat ekspresimu, itu sangat sepi, aku sangat kesakitan. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, kamu masih merasa begitu buruk padaku. Aku sangat iri pada Liona ketika aku masih di sekolah menengah, dan salah satu hal yang paling aku sesali adalah aku tidak menerimamu sebagai bodyguardku, dan aku menyesali nyaliku. Lalu, aku kabur dari rumah, dan saya mendengar bahwa banyak orang biasa yang mengejar peluang di Pulau Wulin dapat bekerja di sana sebagai pelayan atau semacamnya. Jadi, saya pergi ke Pulau Wulin, dan saya bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel di Pulau Wulin. Biasanya ketika saya tidak ada hubungannya, saya pergi ke Akademi Seni Bela Diri dengan rekan-rekan saya dan melihat siswa yang berlatih seni bela diri. Dan saya melihat mereka dan saya memikirkan Anda, dan saya menyadari betapa jauhnya saya dari Anda, tetapi saya sangat percaya bahwa suatu hari nanti, saya akan mewujudkan impian saya dan saya akan menjadi ahli seni bela diri. Tapi saya sangat percaya bahwa suatu hari, saya akan mewujudkan impian saya dan saya akan menjadi ahli seni bela diri. Tapi saya sangat percaya bahwa suatu hari, saya akan mewujudkan impian saya dan saya akan menjadi ahli seni bela diri. Setelah saya bekerja sebagai pelayan selama setahun, saya tidak sengaja menemukan topeng di gunung. Awalnya saya pikir itu hanya terbuat dari emas dan cocok dengan bentuk wajah saya, jadi saya mencoba memakainya di wajah saya. Tidak disangka setelah saya bawa ke muka, tiba-tiba pikiran saya menjadi hidup, otak saya menjadi sangat fleksibel dan pemahaman saya menjadi sangat tinggi. Jalan mundur dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi, aku takut orang-orang mengetahui rahasia topengku, jadi aku tetap tidak menonjolkan diri. Aku hanya diam-diam menjadi lebih kuat. Aku harap suatu hari aku akan layak untukmu. Tapi, perlahan, saya menyadari bahwa di mana saya memakai topeng saya, kulit saya mulai terkorosi terus-menerus. Saya sangat kesakitan. Saya harus menjadi biasa jika saya tidak memakai topeng saya, dan biasa tidak akan pernah cukup baik. Untuk kamu, saya tidak ingin menjadi biasa, saya ingin menjadi layak bagi Anda. Jadi, saya tidak peduli, saya memakai topeng setiap hari dan tidak pernah melepasnya, dan kemudian saya mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, dan saya kebetulan juga mendapat kabar bahwa Anda akan mengadakan pernikahan besar Anda di kota Wangjing. Saya pergi menemui Anda dengan hati yang gembira, tetapi ketika saya hendak pergi ke kota Wangjing, saya melepas topeng saya dan menyadari bahwa di balik topeng saya sudah ada tulang, dan jika saya melepasnya, saya jelek secara jiwa. Saya sangat sedih sehingga saya meninggalkan topeng saya untuk menjadi layak bagi Anda, tetapi ketika saya akhirnya menjadi layak bagi Anda, saya sudah jelek. Namun, saya masih pergi ke pernikahan Anda, di kota Wangjing, saya bertemu Anda, tetapi, Anda melihat bahwa saya telah menjadi lebih kuat, tidak bahagia untuk saya sedikit pun, hanya terkejut, tidak ada perubahan dalam perasaan Anda terhadap saya berada di nyeri, aku bersusah payah untuk menjadi seperti sekarang ini untukmu, aku bersusah payah, aku sangat menderita, dan kamu memperlakukanku seperti ini, aku kesakitan di dalam. Jadi, aku bersumpah bahwa aku akan melampauimu, aku akan membuatmu berlutut sebelumnya saya suatu hari di masa depan dan memaksa Anda untuk menikahi wanita jelek. Tapi, saya tidak menyangka bahwa setelah saya datang ke dunia ini, saya bertemu dengan pria kuat itu. Dia mungkin menemukan bahwa topeng saya luar biasa. Jadi, dia menawarkan untuk berdagang dengan saya. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa mengendalikannya. Topeng saat ini, dan jika saya terus memakainya, seluruh kepala saya mungkin berubah menjadi kerangka. Jadi, saya berdagang dengannya. Tetapi dia adalah pria yang baik. Dia tidak membuat saya menderita. Dia membersihkan pembuluh darah saya. Singkatnya, dia memulihkanku menjadi normal, dan juga meningkatkan bakatku 1000 kali, dan memberiku batu kecil itu lagi. Jadi, dalam waktu singkat aku melangkah ke tahap awal kenaikan puncak. Setelah saya melangkah ke tahap awal kenaikan puncak, suatu hari, di sebuah penginapan, saya bertemu seorang wanita tua, dan wanita tua itu menangkap saya, dan dia memaksa saya untuk bergabung dengan Zoroastrian Fire Cult, dan saya dipaksa untuk bergabung dengan Sekte Api Zoroaster.
Setelah itu, saya belajar seni penyamaran, dan dengan bakat saya saat ini, sama sekali tidak sulit untuk mempelajari penyamaran. Kemudian, saya mulai menjalankan misi saya, dan beberapa tahun yang lalu, saya menyusup ke istana dan membunuh Putri Yuanying, setelah yang saya menjadi master kabupaten. Alasan mengapa saya menjadi master kabupaten adalah karena ayah dari identitas saya adalah mata-mata Zoroaster. Alasan mengapa saya menikahi Yuanbi itu karena saya harus menjalankan misi. Misi apa? Bunuh Yuanbi dan jebak organisasi jiwa kesepian, dan kemudian aku bisa menjadi anggota klan Yuan untuk waktu yang lama sebagai janda Yuanbi. Bagaimana kamu membunuh Genbi? Aku punya tulang rawan di sini, dan Genbi mengira aku istrinya dan tidak memiliki pertahanan, jadi aku pasti dipukul. Kata Omi dalam hati, cerita ini sungguh berbelit-belit. Mungkin, pengalaman Song Yuer juga legendaris. Jadi sekarang setelah Anda mengungkapkan segalanya kepada saya, Anda tidak takut dengan Zoroastrianisme. Anda mengkhianati Zoroastrianisme. Song Yuer tertawa, pengkhianatan itu, karena, untukmu, itu bukan apa-apa. Tapi, gereja Zoroastrian pasti memberimu semacam pil kan? Tanya Omi gugup. Ya, jika kamu mengkhianati Zoroastrian, ketika mereka menemukanmu, mereka dapat membuat pemicu obat, dan yang harus aku lakukan hanyalah mencium aroma itu dan berinteraksi dengan pil yang aku minum sebelumnya di tubuhku, dan aku akan mati. Kalau begitu kamu masih sangat bodoh, mengkhianati Zoroastrian. Song Yuer tersenyum acuh tak acuh, saya tidak takut karena itu sepadan, dan selain itu, jika saya tidak ditemukan oleh Zoroastrianisme, saya akan baik-baik saja. Bagaimana jika aku ditemukan? Kalau begitu aku tidak menyesal karena aku akhirnya bersamamu. Omi, bisakah kamu memberitahuku bahwa kamu benar-benar menyukaiku sekarang? Benar-benar seperti, ini benar-benar bukan simpati, atau karena kamu tidak sengaja tidur denganku? Tidak juga, bahkan jika aku tidak tidur denganmu, aku akan menikahimu kali ini. Mengapa? Karena aku tersentuh oleh dedikasimu. Itu karena aku berkata begitu, itu sebabnya kamu tahu, kalau tidak bagaimana kamu tahu bahwa ada orang lain di dunia yang diam-diam berjuang untukmu? Tidak, sebenarnya aku sudah merasakannya sejak lama, hanya saja aku dulu berpikir bahwa aku sudah memiliki cukup banyak wanita. Yuer, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Bahkan jika Zoroaster menemukanmu, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Song Yuer tertawa getir, tidak mungkin. Zoroastrianisme lebih kuat dari yang kau bayangkan, ada pengkhianat di masa lalu. Betapa menyedihkannya mereka, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Omi, aku sebenarnya siap mati. Intuisi saya mengatakan bahwa saya tidak boleh hidup lama. Zoroastrianisme tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Tetapi saya tetap bersedia untuk mengkhianati Anda. Saya tidak peduli jika langit bertahan selamanya. Song Yuer, jangan katakan hal seperti itu. Percayalah, kamu tidak mungkin mati. Song Yuer tersenyum sedikit, tapi di dalam, dia tahu betul bahwa dia pasti tidak akan hidup lama, tapi dia tidak menyesalinya. Bersambung.